Halo, perkenalkan nama saya Briana Gemilang, NIM 183190008. Di sini, saya akan menjelaskan tutorial pemakaian osiloskop dan generator sinyal pada modul 1 praktikum rangkaian elektrik. Pada layar, terdapat dua macam alat. Yang pertama, yang di atas itu adalah generator sinyal dan yang bawah adalah osiloskop. Nah, pada generator sinyal terdapat beberapa tools. Yang pertama, ada waveform select. Waveform select ini terdapat 3 tipe sinyal. Yang pertama ada sinyal sinusoidal, yang kedua ada sinyal triangular, dan yang terakhir ada sinyal square. Nah, selanjutnya ada frekuensi select. Ada 1, 10, 100, 1000, 10.000, dan 100.000. Dan ada frekuensi multiplier. Nah, hubungan frekuensi select dan frekuensi multiplier itu adalah untuk menentukan frekuensi yang sebenarnya. Misalkan, saya akan set di 100 frekuensi selectnya, kemudian frekuensi multiplier saya sudah set di 0,8. Maka untuk frekuensinya itu adalah 100 dikali 0,8, yaitu 80 Hz. Selanjutnya ada DC offset. DC offset berfungsi untuk menambahkan sinyal DC ke sinyal AC yang ada di osiloskop ini. Contohnya, jika saya mengeset DC offsetnya di 2, maka sinyal yang ada di osiloskop ini naik 1 division. Jika saya mengeset DC offsetnya di -1 misalkan, nah, sinyal akan turun setengah division. Selanjutnya, ada amplitudo. Amplitudo ini berfungsi untuk memperbesar amplitudo pada sinyal yang ada di osiloskop. Misalkan saya set amplitudonya 5, maka sinyal akan berubah nilai amplitudonya dan akan memperbesar nilai amplitudo sehingga terlihat semakin panjang. Sebaliknya, jika saya akan mengeset amplitudonya di 3, sinyal akan terlihat mengecil. Selanjutnya, untuk di osiloskop sendiri, itu terdapat beberapa tools. Yang pertama, ada horizontal post. Horizontal post ini berfungsi untuk menggeser nilai trigger yang ada di sini ke kiri atau ke kanan. Misalkan saya putar ke kanan, maka nilai triggernya juga akan bergeser ke sebelah kanan. Jika saya putar ke kiri, maka nilai triggernya juga akan bergeser ke kiri. Selanjutnya, ada vertical post. Nah, untuk vertical post, ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan nilai ground yang ada di sini. Contohnya, jika saya naikkan, groundnya akan ikut naik, tentu sinyalnya juga akan mengikuti. Kemudian jika saya putar ke bawah, maka groundnya juga akan mengikuti turun ke bawah. Nah, selanjutnya ada volt per division. Volt per division ini untuk menentukan berapa volt dalam satu division dari sinyal tersebut. Contohnya, saya mengeset volt per divisionnya 2. Lalu division yang ada di sini pun amplitudonya 2. Maka sesuai dengan amplitudo yang ada di sini, yaitu 2 dikali 2 sama dengan 4. Selanjutnya, ada time per division. Time per division ini berfungsi untuk menentukan seberapa rapat suatu sinyal dalam waktu tertentu. Misalkan, saya set
time per divisionnya itu di 10 milisekund. Nah, maka sinyal yang muncul rapatnya ini seperti ini. Sebaliknya, jika saya memperbesar time per divisionnya di 50 milisekund, maka sinyalnya akan semakin rapat seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang trigger. Trigger ini mengambil nilai volt di suatu titik atau waktu sehingga nilai sinyal itu terlihat diam. Contohnya, nilai trigger yang diambil yang ini triggernya. Nah, misalkan saya levelnya naikkan, maka nilai trigger akan sampai melewati nilai sinyal, sinyal akan terlihat bergerak. Misalkan saya ubah frekuensinya ke 10. Nah, sinyal terlihat bergerak. Lalu, jika saya turunkan lagi nilai triggernya, masuk lagi ke dalam sinyalnya, yang terjadi adalah sinyal tersebut terlihat diam. Nah, itulah fungsi trigger. Selanjutnya, ada edge. Trigger edge ini memiliki dua tools. Yang pertama ada rising, yang kedua ada falling. Rising ini itu berfungsi untuk menentukan sinyal dari peralihan dari low ke high. Contohnya, kita klik rising, maka trigger ini menunjukkan ke titik sinyal, di mana titik ini merupakan peralihan dari low ke high. Sebaliknya, jika kita klik falling, maka nilai trigger ini akan menunjuk ke titik di mana titik ini adalah peralihan dari sinyal yang memiliki nilai high ke low. Seperti itu. Nah, pada praktikum kali ini, untuk menggunakan osiloskop dan generator sinyal dengan benar, yang pertama, kita sambungkan terlebih dahulu kabel dari channel 1 ke output yang ada di generator sinyal ini. Nah, misalkan saya set di angka 1000, sinyal akan terlihat rapat. Maka dari itu kita bisa siasati agar sinyal terbaca dengan menurunkan time per divisinya. Kita turunkan. Nah, sinyal akan terbaca jika kita men-set frekuensi di angka yang cukup besar, yaitu 1000 dikali 0,8, 800 Hz, maka kita bisa membaca sinyal dengan mensiasatinya, yaitu menurunkan nilai time per divisionnya. Atau jika kita menurunkan nilai volt per divisionnya, contohnya kita turunkan. Nah, jika seperti ini, nilai akan makin kecil dan menunjukkan keseimbangan. Sebaliknya, jika kita perbesar volt per divisionnya, maka yang terjadi adalah sinyal dengan frekuensi 800 Hz dapat teramati dengan baik. Nah, apabila kita mengeset frekuensi dengan frekuensi selectnya 100.000 dan frekuensi multipliernya 0,8, berarti ada 80.000 Hz. Ada 80.000 Hz, maka sinyal yang teramati ini sangat rapat. Meskipun kita ubah voltasenya, diubah-ubah, sinyal tetap rapat. Nah, time per divisinya juga misalkan kita ubah, kita perkecil.
tidak ada perubahan, malah terlihat semakin rapat. Nah, jika kita mengeset di 0,15, nilai masih terlihat sangat rapat. Cara mensiasatinya agar sinyal dapat terbaca yaitu dengan menurunkan frekuensi multipliernya. Sekian penjelasan yang dapat saya paparkan. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya.